Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Akan ada banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang dialami oleh teman-teman saya yang saat ini ada salah satu yang sudah hadir bersama-sama dengan saya. Atau mujizat luar biasa yang dia alami, di mana atlet cantik ini, ya dia atlet cantik, dia mengalami mujizat dalam pembelian rumah yang harusnya 15 tahun, tapi dia bisa menyelesaikan pembeliannya hanya dalam 1 tahun. Mujizatnya luar biasa. Dan kita langsung aja ketemu dengan Jenny. Shalom Jenny. Shalom. Luar biasa. Iya. Pengen tahu dulu tentang atletnya itu. Atlet apa sih dulu? Saya atlet bola basket di Bhinneka. Oh gitu. Kalau Terus, sekarang terkenalnya namanya Sritek Arena. Sritek oke. Terus dengar sih tadi udah cerita ya kalau kamu pernah menang di PON ya, ceritain Iya. dong. Jadi saya menang PON itu tahun 2012. Saya mulai karir basket itu di tahun 2007. Oh wow. Iya. Berapa itu 2007? SMA kelas 2 Oh, di SMA. Wacana. Mulai basket, Iya. terus sampai Dari akhirnya yang nggak bisa. 2012. Oh dari nol. Dari nol. SMA kelas 2 itu saya malah baru pertama kali basket. Oke. Terus habis itu ketemu sama pelatih di Bhinneka. Waktu itu masih Bhinneka. Terus akhirnya saya dikontrak untuk tinggal di Bhinneka, di mes akhirnya. Oh, oke. Tahun Jadi 2000. itu udah kontrak kayak atlet profesional gitu kan? Iya, kalau dulu namanya itu Kobanita. Oh Atletnya. iya. Iya kan, pernah denger kan? Kompetisi bola basket Yes. wanita ya. Yes, betul banget. Itu terus tahun 2011 atau 2013 pindah nama menjadi Bhinneka Sritek, yang sekarang terkenal dengan Sritek Arena atau Sritek Dragon. Terus di tahun 2012 ada kompetisi PON. Saya kebetulan di Jawa Tengah saya terpilih untuk mewakili Solo, bergabung dengan tim Jawa Tengah yang mayoritas itu dari Semarang, terus kemudian ada dari Pekalongan, seperti itu. Nah, saya yang dari perwakilan dari Solo. Oh, jadi dari masing-masing kota dia ambil perwakilan gitu. Iya, dari kalau PON itu ke Jawa Tengah kan. Nah, nanti setiap kota itu dia mengirimkan seleksi. Waktu itu seleksinya di Semarang. Oh, dan kamu terpilih ikut Iya. PON akhirnya tahun 2012. 12. Itu PON itu tahun 2012 betul. Nah, terus gimana di PON itu? Wah, itu otomatis waktu kompetisinya pasti ngeri sih. Ngeri sih. Emang benar-benar fisik itu benar-benar dijaga benar-benar. Kayak dulu sempat yang nggak pernah lupa itu waktu sudah masuk di 15 besar itu saya itu kan masuk di 12 besar. Terus mungkin berat badan itu mungkin naik ya. Itu saya benar-benar yang lain dapat jatah susu. Saya itu benar-benar nggak mau dan nggak dapat jatah, dan saya harus latihan 2 jam lebih banyak dibanding teman-teman. dibanding teman-teman yang lain. Gitu. Terus kemudian saya harus lari naik di Bandungan, Semarang itu kan tinggi ya. Itu saya suruh lari naik kayak Nanjak. dan tidak ada pertolongan kendaraan apapun. Kayak gitu seleksinya. Oh, ketat banget ya. Tapi dengan Keras juga ya. pelatihan yang kayak seperti itu ya, akhirnya menghasilkan emas Bertambah. itu tadi. Oh, emas. Emas. Oh, jadi di PON Kita itu dapat medali emas. Dari sekian tahun yang Jawa Tengah belum sama sekali pernah menangin PON. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Terus lah waktu di zaman saya itu kita bisa meraih medali emas. Nah, itu beneran sekali. Yes, benar. Dari sekian tahun jerih payahnya semua terbayarkan karena latihan dapat sampai nangis muntah. Wah, itu luar biasa. Terus apa lagi yang didapat dari basket ini selain Banyak medali emas di PON? banget. Untuk mungkin kalau yang sekarang itu atlet basket itu kalau zaman saya itu sangat membantu saya di karir sekolahan. Sekolah gratis. Kuliah jadi ada gratis. beasiswa Ya. karena ikut basket. Terus kalau kamu mainnya bagus, otomatis kamu punya fans.
Wow. Kalau yang lain jadi artis film, saya jadi artisnya atlet basket. Gitu ya. Wow. Jadi bener Ya. dong ya, tadi saya bilang cantik ya. Emang cantik kan ya. Oke, Terus habis itu karir di perjalanan di Iya. sekolah, di kuliah, semuanya dapat beasiswa, terus tapi kan tetap berkarir itu tetap ada deadline-nya ya, Mm-mm. umur dan lain-lain. Terus habis itu yang memutuskan saya untuk pensiun basket adalah kuliah yang pasti. Karena kalau ada event kayak PON dan lain-lain itu kan harus cuti kampus. Yeah. Nah, saya sudah terlanjur cuti 2 kali kalau nggak salah. Untuk cuti berikutnya saya tidak diperbolehkan. Oh, jadi cuti studi yang 1 semester, Kampus, bener-bener 1 iya, semester itu. Iya. Oh. Saya coba tebak saya kuliah berapa lama? Saya kuliah 7 tahun. Wow. Jurusannya? Komunikasi. Oh, yang harusnya 4 tahun ya? selesai. 4 Ya. tahun ya? Sebenarnya 4 tahun kurang itu udah selesai. Cuman ngurus skripsi aja. Cuman kan Gara-gara cuti. iya, tadi ya, jadi cuti. mundur ya? Iya. 2015 saya baru lulus. Dari basket saya bisa keluar kota, bisa keluar negeri. Dan yang terpenting saya selesai basket itu saya bisa terbantu dengan saya bisa mendaftar di salah satu bank di Solo yang akhirnya saya bisa mendapat mukjizat dari pekerjaan itu seperti itu. Nah, mujizat nih, kita ngomongin mujizat ini. Ini intinya nih poinnya. Ya, boleh. Oke. Silahkan. Jadi ceritanya gimana awalnya sampai kamu bisa dapat mujizat ini? Jadi saya kerja di bank ini tahun 2015. Nah, saya tahun itu berarti sekitar bulan Maret. Saya masuk 2015, kemudian di Maret 2019 itu ada isu kalau bank saya itu mau tutup, baru isu. Oh, Ya kan, atau isu kan ya sudahlah, paling itu cuma isu. Tapi ternyata di September itu beneran ada orang Jakarta yang datang ke cabang. Oh, Jadi bawa surat penandatanganan pesangon. oh. Jadi oke, berarti emang beneran banknya mau ditutup, dia bilang gitu. Ya udah, ya mau nggak mau kita tetap akan tanda tangan. Ya udah, kita tanda tangan, terima pesangon. Nah, setelah itu itu September, kemudian di Desember. Nah, ini yang mau mulai nih, pergumulannya mulai agak memanas di September. Dia di Desember tanggal 30 itu saya dapat email dari pusat. Jadi saya itu di bank itu saya punya KPR rumah. Jadi 2018 saya pengajuan KPR di bank sebagai KPR karyawan gitu lah, untuk memanfaatkan Pasti ada fasilitas. ya, Ya benar kan, bunganya kecil tuh. Nah, akhirnya saya ambil. Baru kan berarti kalau 2019 baru 1 tahun kan. Itu saya KPR di Desember tanggal 30 itu emailnya bunyinya gini, Mbak Jenny, tanggal 31 Desember itu KPR-nya harus lunas. Wow, sehari berarti kan dapat email tanggal 30 harus lunas 31. Iya. Wah, aku bilang, wah Mbak, bisa nggak? Maksudnya saya kasih kelonggaran sampai pesangon itu turun, rumahnya baru saya lunasin. Cuman sebenarnya kalau dihitung logika dan kalkulator itu nggak mungkin lunas, wong saya itu KPR itu sekian ratus juta. Ya, rumah kan ya, pasti rumah ratusan kan, juta. iya. Apalagi sekian ratus juta itu saya harusnya cicil 15 tahun. Ini baru 1 tahun. Maksudnya kan masih kebayang gitu sisanya berapa masih ratusan juta sisanya juga. masih ratusan juta, bener. Dan itu menjadi mulai pergumulan saya yang luar biasa sih waktu itu ya. Terus habis itu langsung panik ya langsung heart attack. Terus habis itu di email saya minta pengajuan untuk keringanan buat mundur waktu pesangon saya cair. Habis itu di Januari siang itu tiba-tiba BM saya itu manggil, Jen kamu ke kantor ya, dia ke ruangan. Ya, oh iya Pak. Ternyata di ruangan itu BM saya itu bilang, Jen ini ada program dari pusat khusus untuk marketing. Oke, saya di bank ini jadi marketing. Nah, di situ BM saya bilang, ini ada program untuk marketing terbaik, itu akan mendapat tambahan dari total pesangon. Wah, agak cerah nih. Oke. Mau nggak usah nggak ambil, ya ada peluang, nggak ambil
pikir, nggak langsung tanda tangan. Nggak pikir panjang lagi ya, langsung. Oke. Nggak pikir banyak, langsung tanda tangan. Oke Pak, langsung tanda tangan. Jadi penambahan pesangonnya itu ada 10%, ada 20%, ada 30%. Kayak gitu. Ada bertingkat tiring gitu ya. Ya, ada tiringnya. Mungkin kalau A 30, B-nya 20, Tergantung C 10. pencapaian dari challenge-nya itu tadi ya. Tergantung besarnya perolehannya. Oke, setelah itu, nah habis itu di bulan ada challenge juga dari pusat. Kalau kamu mau pesangon, kamu harus berhasil menutup semua rekening itu 98% harus tutup. Maksudnya rekening apa nih? Rekening nasabah-nasabah itu harus ditutup. Jadi harus uangnya dikembalikan semua gitu. Ke nasabah? Iya, saya pernah jalanin dari Wonogiri, itu cuma mengembalikan uang nasabah Rp2.000. Se-effort itu. Wow. Nah, itu kalau di bagian kita itu sesuatu yang effort. Cuman di mungkin di sisi banknya, mungkin banknya baik gitu lah. Gitu, seperti itu. Nah, balik lagi nih. Di Januari kan ada itu. Terus itu tetap gimana ya ngelunasinya, nggak satu kan nggak mungkin ada duit ratusan juta kalau seandainya sekejap. Kan berarti berapa, cuman 3 bulan 6 bulan kan. Itu saya isunya penutupan itu di bulan Juni 2020. Nah di Januari siang itu baru dapat challenge siang itu. Terus habis itu saya mulai bergumul nih gimana udah itu beneran kayak sudah nggak tahu mau mikir gimana kalau mau lunasin, nggak punya uang. Dan juga kalau saya take over ke bank lain, saya harus nyicil, tetap harus ada cicilan yang dibayarkan. Kan sementara nggak ada kerjaan. Ya habis itu nggak ada pendapatan, ya gimana mau nyicilnya. Itu sudah benar-benar pergumulan yang luar biasa. Tapi untungnya saat itu saya punya teman-teman yang luar biasa sih. Itu mungkin emang diutus Tuhan buat nguatin saya ya. Jadi gini jadi Jin, kamu ngapain sih? Maksudnya galau, pusing, ribut. Ya udah, kamu daripada galau dan lain-lain, kamu mending ke Pondok Daud. Duduk di situ. Iya, betul. Ya udah, akhirnya oh ya, aku bilang ya itu dulu siang. Pokoknya saya sering sih. Habis itu saya sering ke Pondok Daud habis itu. Enggak ya puji-puji Tuhan, atau kalau enggak saya cuma duduk. Jadi kayak cuma duduk diam gitu, terus nyanyi-nyanyi gitu. Itu lumayan menghibur saya sih, agak menguatkan, menenangkan kayak gitu. Nah terus habis itu kebetulan saya itu bergabung di Komsel AKP. Satu kelompok sel. Yes, satu kelompok sel. Nah di kelompok sel itu kebetulan KKS saya waktu itu kesaksian. Jadi dia lagi ada pergumulan. Nah pergumulannya itu dia setiap hari itu dia setiap pagi itu dia mendengarkan radio El Shaddai. Nah terus nggak tahu kayak tiba-tiba apa aku harus kayak gitu ya buat kayak ya udahlah, waktu itu komselnya bayar harga gitu. Oke, apa karena saya itu jujur saya itu susah bangun pagi gitu ya. Jadi tipe yang bangun siang. Iya. Jadi untuk bangun pagi itu benar-benar sesuatu yang effort buat perjuangan. Aku. Yes, benar perjuangan. Nah, akhirnya ya udahlah aku tak mencoba untuk ikut mendengarkan radio El Shaddai. Itu bangun jam 4:30 pagi, jam 5 pagi gitu. Ya udah saya mulai rutin, mulai bangun. Untuk matis hari-hari awal, wow, perjuangan banget ya. Ya udah saya mau bangun masih kayak belum kurang gitu. Enggak ngumpul-ngumpul ya nyawanya. Akhirnya bangun. Akhirnya ya udah saya mau kan kayak ya udahlah berkomitmen. Ya benar, akhirnya berkomitmen. Ya udah saya mendengarkan radio Shaddai. Kebetulan waktu itu di Desember itu juga ada pendaftaran untuk baptis. Nah di usia saya yang kepala 2, akhirnya saya memutuskan untuk baptis. Jadi sebelumnya Jenny ini sudah beragama Kristen atau belum? Sudah. Saya sudah Kristen, cuman belum baptis. Oke. Jadi di usia ini yang kepala 2 tadi memutuskan untuk baptis saat itu. Iya benar. Akhirnya ya sudahlah,
saya didampingi kakak saya waktu itu. Wah, kelompok self. Iya, didampingin, didaftarin, bener-bener Dia kayak yang ngurus semuanya yes, untuk bener-bener kayak baptisan. mulus gitu jalannya, enak aja gitu. Jadi lancar gitu. Ya udah akhirnya saya baptis. Ya mungkin itu cara Tuhan, kalau kamu mau komitmen ya wis ayo komitmen sampai aku gitu, Dot. Tuhan mungkin seperti itu. Akhirnya ya itu saya akhirnya rajin Pondok Pondok Daud. Daud, habis itu rajin Setiap dengerin pagi radio ya, Rasyadai setel sambil doa Iya, pagi. bener, saat teduh, Mm-mm. terus habis itu baptis. Mm. Nah setelah itu kan Desember ya, terus pertengahan Januari kan saya jadi ingat, kayaknya dulu ada yang bilang penambahan pesangon. Oh Ya kan? iya. Kan akhirnya saya telepon, kok nggak ada kabar, jangan Iya. saya nggak dapet. Iya. Udah deg-degan waktu itu. Iya. Akhirnya saya Karena sangat telepon. berharap dari situ kan. Saya sangat berharap sekali karena saya sudah nggak tahu, benar-benar waktu itu benar-benar pasrah Tuhan, aku pasrahkan semuanya gitu. Benar-benar sudah doanya itu Tuhan aku pasrahkan semuanya, aku yakin bakal lunas, aku bilang gitu. Karena setiap orang yang tanya sama Jenny, Jin KPR kan semua orang juga bingung nih soal KPR. Jin KPR gimana? Saya tanpa pikir panjang karena Pak Obaja bilang perkataan profetik, ya saya dengan lantang dan dengan yakin lunas kok, aku pasti lunas, aku bilang. KPR-mu gimana? Lunas. KPR-mu gimana? Lunas. Padahal saya nggak tahu itu lunas caranya gimana dan nggak tahu itu bakal lunas sama. Tapi saya yakin bahwa itu lunas karena Pak Obaja bilang profetik, yang penting apa yang kamu yakini terjadilah gitu lah. Akhirnya katakan apa Yes. yang kita yakini. yes, benar banget. Akhirnya Jenny KPR-mu gimana? Lunas. Ya, lunas. Di pertengahan Januari saya telepon, Ibu, yang soal penambahan pesangon itu gimana ya? Dengan agak deg-degan dan berharap. Terus saya bilang, si ibu ini bilang, Jenny, oh iya sorry nih, saya lupa ngabarin. Ternyata kamu satu-satunya marketing yang mendapat nilai 5. Jadi nilai 5 itu beneran saya mendapatkan tambahan pesangon 30% dan itu angka tertinggi gitu. Wah, itu bagi saya mukjizat karena menurut saya itu sesuatu yang hal yang mustahil karena kompetisi saya itu satu Indonesia loh. Oh, jadi challenge itu diadakan Yes. untuk seluruh cabang-cabang di seluruh cabang. seluruh Indonesia. Iya. Jadi yang bikin saya, ya Tuhan terima kasih untuk mukjizatmu, karena aku yakin saya yang di kota kecil Solo nggak mungkin akan menang dengan kota-kota besar lainnya. Tapi saya percaya memang Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kalau kita pakai kalkulator kita pakai akal kita itu nggak masuk di Tuhan. Memang luar biasa sih. Waktu itu kan saya seneng nih, langsung spontan bawa ke kalkulator ya tuh, langsung tak hitung. Orang bank gitu ya. Iya, langsung dihitung nih. Dan ya oke. Puji Tuhannya akhirnya masih kurang sih memang. Ternyata dari situ ternyata masih kurang. Masih kurang, tapi ya nggak apa-apa sih Tuhan, aku bilang. Kan saya kayak doa itu nggak sih yang doa, tapi kayak bercanda dengan temen gitu. Ya udah nggak apa-apa lah Tuhan, saya masih bersyukur nih. Maksudnya yang dari ratusan juta itu saya bisa jadi puluhan juta toh. Ya, Aku bilang, setidaknya makasih ya Tuhan. pasti berkurang ya. Dari ratusan juta loh. Dari ratusan juta yang saya nggak kebayang akhirnya jadi puluhan juta. Itu bagi saya banyak. terima kasih Tuhan, aku bilang gitu. Terus ya udah, oke, udah selesai nih. Nah, saya masih mikir kan masih kurang, Karena masih kurang ya. Nah, masih puluhan juta itu masih kurang toh. Habis itu Tuhan, ini gini. Akhirnya singkat cerita, jadi saya per bulan itu dari Januari kan tutup itu Juni ya. Juni 2020 itu isunya emang sudah ditutup banknya. Nah, regulasinya adalah emang dari Januari sampai Juni itu karyawan tetap digaji per bulan. Tapi kan kalau digaji per bulan itu kan nggak mungkin bisa, karena gaji saya itu habis untuk kehidupan saya sehari-hari. Ya, kebetulan kan orang tua saya sudah tidak bekerja. Jadi saya yang menghidupi. Jadi gaji saya itu ya habis buat itu gitu. Jadi memang pas untuk kebutuhan sehari-hari aja. Iya, jadi pas untuk kebutuhan sehari. Nah, terus gimana Tuhan buat nyicilnya bisa gitu. Ya, Nabungnya pun kurang nih. Gitu. Nabungnya aku juga nggak bisa gimana. Lah ya, atau memang Tuhan itu baik banget ya. Luar biasa, sampai speechless gitu, nggak tahu waktu itu saya nggak bisa ngomong-ngomong apa tentang kebaikan Tuhan. Jadi ada satu instansi yang bilang ke pusat, ke kantor gitu gini, kamu harus, dan itu kita nggak boleh
kan kita habis itu kan udah nggak kerja nih dari Januari sampai Juni, tapi kita masih digaji, tapi kita nggak boleh kerja di bank lain, tapi kita nggak boleh side job di tempat lain Kan karena kondisi sebenarnya nah banknya mau tutup nih. yes Kalau secara manusia sih ya, secara manusia harusnya karyawan diperkenankan untuk boleh untuk cari pekerjaan yang lain kan, untuk Iya. jaga-jaga begitu nanti Ah, beneran ditutup, karyawan aman lah maksudnya gitu. iya Ternyata nggak boleh. cari sih nggak apa-apa, Oh. untuk kerja langsung itu yang nggak boleh. Oh, Jadi berarti ya harus nunggu sampai nanti Juni. harus sampai Juni, tapi kan padahal kan Juni kan kita harus butuh pendapatan untuk membayar rumah, untuk Iya, melunasin kan. iya. Tapi untungnya ya itu tadi, Tuhan luar biasa. Jadi satu instansi itu datang, nggak tahu gimana caranya, instansi itu bilang harusnya kamu ini apa namanya, nggak boleh nih kalau gantungin karyawan kayak gini. Kalau bisa ya kamu rapel semua, nggak boleh gantungin. Kalau karyawan mau tutup ya kamu harus memperbolehkan karyawanmu untuk kerja lagi, nggak boleh dong kayak gitu. Nah, nggak tahu jalannya gimana, nggak tahu jalan ceritanya gimana, akhirnya Dari pusat itu merubah regulasi. Dari yang kita harusnya digaji per bulan sampai Juni, itu Januari sampai Juni, itu gajinya langsung dirapel di Januari semua. Dan itu nggak cuman gaji Januari sampai Juni, tapi semua tunjangan itu dibayarkan semua, dilimpahkan semua di Januari. Jadi benar-benar berkali-kali lipat untuk penambahan pesangon. Itu itu langsung itu ya, sampai speechless, benar-benar Tuhan itu baik banget. Akhirnya otomatis jiwa peri langsung dihitung lagi. Iya. Langsung dihitung nih. Cuman waktu dihitung tuh sudah ngitung kalkulator nih, tapi karena takut ngitung kalkulator tak tutup lagi, ngitung kalkulator tak tutup lagi. Jadi saya itu nggak berani, benar-benar saya nggak berani bisa lunas sama, karena kalau sesuai hitungan normal itu nggak lunas, kurang. Ya sekarang saya baru kerja di bank itu baru 4 tahun. Pesangon seberapa sih untuk gaji karyawan yang 4 tahun, dan saya fresh graduate ya gitu. Karena nggak berani, akhirnya di Maret kalau nggak salah, Maret itu sudah turun semua tunjangan dan pesangon itu dirapel. Saya masih ingat, saya itu naik motor, rumah saya itu Solo Baru, nggak, karena tempat kerja saya itu di Slamet Riyadi. Saya itu sampai naik motor, mungkin panik ya, atau nggak ngerti. Bank yang harusnya saya tarik itu harusnya di Solo Baru kan ada ya, bank kan banyak. Oh, ada cabang di Solo Baru. Ada. Rumah yang ada. Jadi dekat itu sampai saya itu harus ke bank buat penggajian. Jadi beda nih, bukan yang buat saya kerja, tapi buat penggajian saya. Itu nggak tahu, mungkin nggak sadar dari Solo Baru saya masih pakai. Jadi dari Solo Selatan gitu. Itu mungkin karena jalan naik motor sampai ke pusat kota gitu. Iya, itu sampai karena nggak tahu, deg-degan, panik, atau nggak bisa mikir apa-apa karena nggak tahu itu dari rumah. Saya cuma pakai celana pendek kok waktu itu, celana pendek. Karena pagi-pagi teman-teman sudah pada heboh, pesangonnya udah cair gitu tuh. Pesangonnya udah cair. Saya deg-degan gitu. Saya langsung naik motor ke Slamet Riyadi dong. Harusnya kan ngapain ke Slamet Riyadi, yang di Solo Baru aja ada, Bang. Akhirnya saya Slamet Riyadi naik motor. Waktu itu saya itu memberanikan diri ambil ATM, saya masukin ke ATM. Saya itu cek saldo dulu. Langsung cek saldo loh. Waktu cek saldo itu sampai ya itu layar saya tutupin loh. Serius, saking takutnya gitu. Bisa nggak ya, maksudnya tunjangannya masuk nggak ya buat lunasin rumah. Saya itu bener-bener ya ampun Tuhan. Itu saya tutupin nih. Habis itu saya ketik pinnya, cek saldo nih. Saya cek saldo dari belakang dulu, dilihat, dan sampai ya ampun Tuhan, itu bener-bener amazing. Itu angka yang terlihat di saldo itu tuh bisa lunasin rumah. Dan sisa. Tuhan itu benar-benar, kamu tidak akan kekurangan itu. Burung di udara aja dia pelihara, apalagi kamu anaknya.
kamu bakal diberikan berlimpah-limpah banget, tidak akan meminta-minta. Itu mungkin Tuhan kasih sisa. Kamu kan udah ngelusahin di rumah, kamu masih bisa, kamu harus makan dan lain-lain, tanya tak kasih sisa gitu. Itu luar biasa keajaiban Tuhan tuh. Saya sampai aku sampai benar-benar waktu di motor itu nggak bisa berkata apa-apa. Tuhan cuman bisa ngomong, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, cuman gitu doang gitu. Wah luar biasa sekali. Yes, luar biasa. Gitu. Jadi percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu sayang anaknya, walaupun terkadang anaknya itu nakal, kadang anaknya itu lupa, tapi dengan caranya Tuhan, dia bisa, ayo kamu ingat aku lagi, kamu deket aku lagi, kamu deket sama aku bakal tak kasih kok, kamu mau apa tak kasih, tapi kamu deket sama aku jangan jauh lagi gitu. Itu cara Tuhan, luar biasa. Yes, luar biasa. Terima kasih sekali Jenny atas sama-sama. waktunya, atas sharingnya hari ini, luar biasa banget. Thank you. Satu yang terakhir, Jenny boleh kasih sesuatu nggak buat pemirsa? Kasih pesan-pesan buat pemirsa. Oke. Buat teman-teman, percayalah kita itu punya Bapa yang baik, Tuhan yang baik, Ayah yang luar biasa. Jadi saat kamu punya masalah, kamu punya keraguan, datang. Karena satu ayat yang selama ini bisa menguatkan saya itu ada di Yesaya 60 ayat 20. Jadi bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Itu yang benar-benar menguatkan saya. Jadi percayalah, kita punya Bapa yang luar biasa dan selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Gitu. Yes, terima kasih sekali lagi Jenny. Terima kasih. Nah pemirsa, untuk pemirsa yang saat ini masih memiliki pergumulan mungkin tentang rumah, tentang mungkin masih kontrak, masih sewa, masih ada hutang-hutang KPR mungkin yang belum terselesaikan, jangan khawatir, tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya asal kita percaya. Tetap datang ke ibadah dan dengarkan Radio Elsyada FM di 91.3 sehingga semakin hari kita boleh semakin dikuatkan. Dan satu saat Anda pun akan menjadi orang-orang yang menerima mujizat. Sekian Zona Mujizat kali ini. Tuhan Yesus memberkati.